Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dan pengorganisasian. Apa itu perencanaan dan pengorganisasian? Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data, dan keterangan konkret. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, kesanggupan melihat ke masa yang akan datang, perencanaan mengenai masa yang akan datang dan meningkat tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu 3 tahun. Rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1 tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana direksional dan rencana spesifik. Rencana direksional adalah rencana yang hanya memberikan guidelines secara umum, tidak mendetail. Misalnya nih, seorang manajer menyuruh karyawan untuk meningkatkan profit 15%. Manajer tidak memberitahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai 15% tersebut. Rencana seperti ini sangat fleksibel, namun tidak ambiguitasnya tinggi. Yang kedua itu rencana spesifik adalah rencana yang secara mendetail menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain menyuruh karyawan untuk meningkatkan profit 15%, ia juga memberikan perintah mendetail, misalnya dengan memperluas pasar, mengurangi biaya, dan lain-lain. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan. Perencanaan merupakan tahapan penting dari dinamis dalam era globalisasi ini. Perencanaan harus mengandalkan rasional dan sistematis serta bukan hanya intuisi. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Antara lain sebagai yang pertama, memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Dan yang keempat, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasi. Yang ketiga, jenis-jenis perencanaan. Menurut Dr. Muhammad H. Sarigi dalam bukunya Azas-Azas Organisasi dalam Manajemen, membagi planning menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan fisik atau physical plan, yaitu perencanaan mengenai hal-hal yang hendak dihasilkan baik materi maupun barang-barang immaterial atau jasa-jasa. Yang kedua, perencanaan pembiayaan atau cost planning atau financial planning, yaitu perencanaan untuk memperoleh sumber keuangan yang diperlukan untuk biaya planning yang dimaksud. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan antara lain. Pertama, perencanaan strategis. Rencana strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan taktis adalah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Yang ketiga itu perencanaan operasional, adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Perencanaan operasional ini dibagi menjadi 2, yaitu rencana sekali pakai, dikembangkan untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang mungkin tidak berulang di masa mendatang. Yang baik, contohnya itu program atau rencana sekali pakai untuk serangkaian aktivitas yang benar. Yang kedua itu proyek. Rencana sekali pakai untuk lingkup yang lebih sempit dan lebih tidak kompleks dibandingkan dengan program. Yang kedua, rencana tetap, dikembangkan untuk aktivitas yang berulang secara teratur selama suatu periode waktu tertentu. Yang terdiri dari kebijakan, rencana tetap yang merinci respon umum organisasi terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Yang selanjutnya, prosedur operasi standar, rencana tetap yang menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam situasi tertentu. Dan aturan dan peraturan, rencana tetap
mendeskripsikan dalam bagaimana aktivitas tertentu dilaksanakan. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi kegunaannya, suatu rencana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, single use plan, yaitu suatu rencana yang hanya dipakai sekali saja. Yang kedua, standing plan, yaitu suatu rencana yang dapat dipakai berulang kali. Dan apabila ditinjau dari segi bentuknya, suatu rencana dapat dibedakan menjadi dua lagi. Yaitu yang pertama, rencana fisik adalah rencana yang membuat secara garis besar dari suatu kebijaksanaan. Yang kedua, rencana kerja, yaitu suatu rencana yang membuat deskripsi secara detail dari suatu kebijaksanaan. Rencana yang biasanya dibuat mengikuti rencana fisik dengan tujuan untuk memberi penjelasan secara terperinci dari rencana fisik, karena tujuan dan sifatnya itulah untuk rencana jenis ini lazim disebut pula dengan detail plan. Ada juga apabila dilihat dari segi jangka waktu pelaksanaan, rencana dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama itu rencana jangka pendek, kedua rencana jangka menengah, dan ketiga rencana jangka panjang. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut kawasan atau wilayah pelaksananya, suatu rencana dapat dibagi menjadi satu rural plan, yang kedua city plan, yang ketiga regional plan, yang keempat national plan. Dan jenis perencanaan menurut materinya nih, satu personal planning, dua financial planning, tiga industrial planning, dan keempat education planning. Jenis perencanaan menurut prosesnya, yang pertama itu policy planning atau merupakan kebijakan. Yang kedua program planning, yaitu perencanaan. Hambatan dan perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi ini dapat menghambat perencanaan. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Yang kelima itu biaya. Dan yang keenam, kita itu takut gagal. Ketujuh, kurang percaya diri. Dan yang ke-8, ketidaksediaan untuk memikirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang ke-9, cara mengatasi masalah. Selanjutnya, proses penyusunan perencanaan. Adapun proses dalam penyusunan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan misi dan tujuan. Misi organisasi yang terdefinisi secara jelas akan membantu manajer dalam menetapkan dan menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pernyataan misi hendaknya mampu mengidentifikasi yang dilakukannya, produk yang ditawarkan, pelayanan yang disediakan, dan lokasi tempat organisasi tersebut beroperasi. Yang kedua, memahami kondisi saat ini. Tujuan ditetapkan untuk mengantisipasi situasi mendatang dengan berbagai standar yang dikehendaki. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Dan yang keempat, menyusun rencana pencapaian atau tujuan-tujuan yang bisa dicapai dengan cara yang pertama mengembangkan alternatif kebijakan atau tindakan. Yang kedua, menilai dan mengkomparamisasikan tujuh keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif kegiatan maupun kebijakan. Dan yang terakhir itu memilih dan menetapkan alternatif yang dinilai paling efektif. Selanjutnya, pendekatan dalam perencanaan. Yang pertama itu, adapun pendekatan dalam perencanaan, satu, bottom up approach, yang kedua, top down approach, yang ketiga, interactive approach, dan yang keempat, dual level approach. Selanjutnya itu perencanaan site dan perencanaan non-site, dan yang keenam, perencanaan situasional atau contingency. Efektivitas perencanaan. Suatu keberhasilan dalam merealisasikan sebuah sistem perencanaan tidak mudah untuk dicapai. Semakin besar ukuran organisasi atau perusahaan, maka semakin sulit pula usaha yang harus dijalani. Dengan meningkatnya ukuran organisasi dan perusahaan, dalam hal ini setidaknya ada 4 yang bisa menjamin bahwa proses perencanaan dapat mencapai efektivitas, yaitu yang pertama, proses perencanaan yang didesain secara baik. Yang kedua, memperoleh dukungan dan manajemen puncak. Yang ketiga, perencanaan yang berfokus pada implementasi. Dan yang keempat itu memilih orang-orang yang tepat. Selanjutnya ada tips agar proses perencanaan berjalan dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan orang yang tepat dalam proses perencanaan. Yang kedua, menulis informasi perencanaan dan sosialisasikan secara merata. Tujuan yang ketiga itu tujuan dan sasaran harus lebih cerdas atau smarter, yang terdiri dari specific, measurable, achievable, defined, excellent, dan rewarding. Yang keempat itu membangun akuntabilitas atau review secara teratur siapa melakukan apa dan kapan. Evaluasi proses perencanaan dan rencana. Yang selanjutnya itu pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.
Dengan pengorganisasian berarti akan memudahkan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan. Pentingnya pengorganisasian sebagai fungsi yang dijalankan oleh setiap manajer atau orang-orang yang menjalankan manajer dalam setiap organisasi. Fungsi manajemen lainnya yaitu pengorganisasian. Yang sama pula pentingnya dengan fungsi perencanaan karena dalam pengorganisasi seluruh sumber atau resources, baik berupa manusia maupun yang non-manusia harus diatur dan dipadukan. Sedemikian rupa untuk berjalannya suatu organisasi dalam rangkaian tercapainya tujuan. Yang di sini adalah pengertian pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang, seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasi wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu adalah unsur-unsur pengorganisasian, yaitu 1. Spesialisasi pekerjaan, 2. Rantai komando, 3. Kewenangan, 4. Delegation, rentang kendali, dan berikut ini adalah aspek-aspek penting organisasi dalam proses pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Kedua, deploymentasi atau departementasi. Yang ketiga, bagian organisasi formal. Yang keempat, rantai pemerintah dan kesatuan pemerintah. Yang kelima, tingkat hierarki manajemen. Yang keenam, saluran komunikasi. Yang ketujuh, penggunaan komite. Yang ke-8, manajemen dan kelompok-kelompok formal yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya itu adalah sekian saja presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.